Oke guys, kita akan mulai komparasinya sekarang. Jadi di kiri saya ada Hidis AP80 Pro, kita ada Hibi R2 dan Sunlink Q1. Jadi semuanya benar-benar ukurannya selapak tangan ya guys, benar-benar kecil. Jadi kalau dari sisi berat, yang paling ringan jelas tetap di AP80 Pro, walaupun dia pakai dual duct tetap lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Disusul sama Hibi R2 di 85 gram, dan terakhir yang paling berat di Sunlink Q1 karena secara dimensi kalau kalian lihat juga paling besar. Kalau dari sisi screen size sendiri, sebenarnya antara AP80 Pro dan R2 itu sama ya guys, 2,45 inch. Cuma screen orientation-nya yang berbeda, karena kalau dari AP80 Pro dia menganut portrait ya, sedangkan kalau Hibi R2 dia menganut seperti landscape. Dan kalau di Q1 dia tetap portrait dengan layar terbesar di 2,7 inch. Untuk baterai sendiri, yang paling kecil ya jelas yang ukurannya paling kecil juga ya guys, dia cuma 800 mAh. Sedangkan kalau di Hibi R2 itu 1000 mAh, dan di Sunlink Q1 di 1100, jadi beda tipis ya. Tapi semuanya sudah dengan charges USB Type-C, jadi udah kekinian semua untuk proses charge-nya. Untuk DAC modelnya sendiri sama ya, semuanya pakai 9218 S9218. Cuma kalau di Hidis AP80 Pro dia udah dual DAC, jadi dia udah kali 2 nih di DAC-nya sendiri. Untuk playtime-nya sendiri, walaupun baterainya beda-beda tipis, ternyata kurang lebih sama ya. Jadi kalau di AP80 Pro dia untuk menu 3,5-nya yang single, dia bisa muter sekitar 13 jam, which is kalau yang lain hanya emang ada single mode aja. Di sini bisa 15 jam, dan paling lama di Q1 klaimnya bisa 21 jam. Tapi kalau disetel dengan jack balance-nya, otomatis ketahanan baterainya akan turun. Di AP80 Pro hanya menjadi 9 jam saja sebelum kita harus mencas kembali. Jadi 9 jam kalau saya bilang kurang lebih cukup ya guys, karena saya rata-rata mendengarkan musik tiap hari mungkin sekitar 2-3 jam aja. Jadi sudah lebih dari cukup menurut saya. Nah, dua ini ada WiFi, sedangkan AP80 Pro tidak. Dan untuk R2 seperti yang review saya sebelumnya, dia mendukung streaming musik langsung dari DAC-nya itu sendiri, which is dia mendukung Tidal, dan nextnya mungkin dia akan mendukung Qobuz. Cuma so far dia hanya mendukung Tidal sampai saat ini. Sedangkan kalau WiFi di Q1 fungsinya adalah untuk update firmware, dan dia juga ada kayak semacam Hibi Link-nya ya. Jadi dia bisa connect ke smartphone kalian untuk mindahin file lagu juga bisa melalui WiFi. Tapi hanya sebatas itu, streaming musik tidak bisa di sini. Dan kalau ini murni pemutaran hanya dari micro SD. Cuma ditambah kalau AP80 Pro dia ada tambahan touch lagi, kita bisa nyetel FM radio. Yang which is itu sekarang sebenarnya jarang banget saya temukan DAC yang mempunyai fungsi ada FM radio di dalamnya. Jadi nice touch banget. Jadi kalau kalian yang masih suka dengerin radio, pas banget nih. Karena kalau di sini tetap koneksinya kalian membutuhkan WiFi. Jadi kalau jalan-jalan kalian butuh WiFi untuk muter di streaming musiknya sendiri. Karena dia belum bisa menu offline ya. Kalau untuk streaming musiknya dia hanya bisa online terus. Tapi kalau di sini kalian ada nice touch sendiri. Selain bisa putar dari micro SD, kalian juga bisa dengerin radio kesayangan kalian. Kalau dari versi Bluetooth ya guys, versi Bluetooth di sini yang dua ini udah 5.0, sedangkan ini masih 4.2, walaupun ketiganya sudah mendukung two-way Bluetooth ya. Jadi dia bisa berfungsi sebagai transmitter maupun menjadi receiver, jadi udah komplit juga. Dari sisi harga, terus terang ini yang paling mahal, sekitar hampir 3 juta ya, 2,8an kalau saya nggak salah di price list resminya. Disusul dengan Q1, kemudian baru Hibi R2. Cuma kemarin memang saya tergodanya karena ada diskon besar-besaran, jadi saya bisa beli di bawah harga 2 juta. Jadi ini memang worth it banget. Kalau saya bilang untuk pembelian di harga 2 juta ke bawah, sayang untuk dilewatkan chance itu. Oke, sekarang itu dari sisi speknya ya guys. Sekarang kita coba langsung saja nyalakan masing-masing DAC-nya ya guys.
biar kalian bisa lihat layarnya, perbandingannya, segala macam, menunya. Nah, kalian lihat lagi booting ya. Saya iniin dulu ya brightnessnya si ini, kayaknya kemarin saya mesti setel dulu. Nah ya, biar kita imbang, saya pulin 100% aja biar sama-sama kita lihat keindahan dari masing-masing layar ini ya, biar kita bisa langsung bandingin gimana untuk keterangan layarnya sendiri masing-masing tab ini. Jadi kalau untuk softwarenya sendiri, kebetulan untuk R2 dan AP80 Pro dia menganut dari Hibi OS, sedangkan ini kalau ini dari Sunlink OS-nya sendiri ya guys. Jadi ini memang beda sendiri, dia mengembangkan OS-nya sendiri. Nah, kalau kalian lihat itu kita muncul perbedaan ya. Kalau dari sisi layar saya lebih suka memang di AP80 Pro dan di Q1. Kalau saya nggak tahu ya kenapa saya nggak terlalu suka dengan oriented yang landscape gini, kesannya kepotongnya banyak banget tuh atas bawahnya ya. Kalau di sini walaupun di kanannya kepotong banyak, tapi dia masih kelihatan proporsional. Tapi kalau di ya itu selera aja sih guys. Dua-duanya ketiganya sama-sama bagus. Tapi kalau saya sih orientasinya masih lebih pilih ke yang ini ya. Di AP80 Pro saya bilang lebih nice touch untuk dari sisi pengaplikasian small dab ini. Dia ikonnya juga lebih besar pada R2 ya guys. Kalau kalian lihat tuh dari sisi ikonnya juga lebih besar-besar, jadi lebih gampang untuk disentuh. Sedangkan kalau Hibi R2 lebih kecil. Dan kalau yang ini otomatis dia memang gayanya beda ya guys. Dia pengoperasiannya memang gede-gede banget, jadi kalian benar-benar eye catching banget sih guys. Oke. Kita akan coba dari musik playernya ya. Kebetulan saya udah kehabisan memory card. Jadi saya yang ini pakai USB storage saja. Saya coba colokin USB storage di sini sekedar untuk kasih gambaran aja. Kita sekarang coba dari ininya yang sama ya. Kita coba lihat, kita putar untuk kasih gambaran ke kalian kayak mana sih sebenarnya ininya, penampilan dari masing-masing layarnya ketika kita memutar suatu lagu. Saya coba samakan lagu-lagu yang akan saya putar, jadi biar kalian bisa lihat sendiri ya guys. Semuanya saya udah kopikan kurang lebih lagu-lagu yang sama. Kita coba lihat dulu pengoperasiannya kayak tadi ya. Kalian bisa lihat saya putar-putar ininya. Nah sekarang kita coba putar. Ini saya udah putar. Ada salah satu lagu India yang lumayan saya demen sih. Nih kalian jadi bisa lihat orientasinya. Sebentar saya putar yang Hibi punya ya guys. Kita langsung masuk ke music, ke files, USB storage, gampang sih. Dia langsung kenalin ya, cepat juga sih untuk kenalin ke ke musiknya ya. Saya ada kumpulin sendiri, jadi kalian bisa lihat nih perbandingannya nih. Nah, kalau kalian lihat gimana? Mana yang penampilan yang kalian lebih suka? Jadi kalau secara Q1 ya, kelihatan album artnya besar banget. Kita baru giniin, baru dia muncul tombol-tombol untuk pengoperasian musiknya. Tapi kalau untuk di luarnya itu dia langsung full album art, benar-benar nice touch. Kalau dari AP80 Pro juga dia bentuknya portrait ya. Jadi dia ada album artnya di atas dan dia ada tombol-tombol untuk pengoperasiannya di bawah di sini untuk pengoperasian musik playernya. Sedangkan kalau Hibi yang saya tadi bilang kurang suka juga nih. Nggak tahu nih kenapa Hibi R2 kayaknya penampilannya kurang wah menurut saya. Karena album artnya jadi kelihatan kecil begini. Dan tombol-tombolnya terlalu gede nih sini. Jadi kurang kurang wah sih kalau saya bilang. Sedangkan kalau di Sunlink penerapannya dia album artnya langsung gede.
dan tombol-tombol pengawasiannya juga gede sih ya guys. Tapi kelihatan nice touch saja. Sedangkan AP80 Pro saya juga bilang pengaplikasiannya cukup baik ya guys, karena dia dengan album art-nya cukup full dan tombol-tombolnya di bawah gini dibandingkan dengan Hibi yang cuma menampilkan album art kecil begini, terus tombol-tombolnya gede, jadi kelihatan banyak space kosong. Kalau kita saya mau kasih lihat untuk standby mode-nya. Jadi kalau kita matikan, dia standby mode-nya begitu ya guys. Kalau dari sisi Sunlink Q1. Nah, kalau dari R2 begini. Nah, kalau kalian lihat ya guys, karena dia landscape gini, album art-nya kepotong tuh guys, atas bawahnya. Kalau kalian lihat. Kalau dari AP80 Pro, potong album art-nya tuh kanan kiri. Cuma secara ini masih full nih, jadi nggak terlalu ganggu. Kalau saya bilang yang EBR2 karena orientasinya landscape ini, kepotongnya sayang banget nih. Kepotong atas bawah jadi kelihatan kurang bagus ya. Kalau saya bilang, dan kalau Q1 terus terang di standby-nya dia tetap menampilkan album art secara full. Jadi kalau saya lihat dari menu user interface-nya sih, saya lebih menjagokan dari Q1 kemudian AP80 Pro. EBR2 yang menurut saya paling belakang dalam menampilkan user interface yang enak untuk digunakan oleh user pengguna, dan secara penampilan juga kalau kalian lihat begini rata ya. Mana menurut kalian sendiri yang paling bagus dari sisi penerapan layarnya? Ya, komen aja di video deskripsi saya nanti. Menurut kalian secara layar penampilan standby mana yang paling bagus? Kinclongnya di mana gitu guys? Oke, itu dari sisi penampilan. Kalau dari sisi tombol fisik segala macam hampir kurang lebih sama ya. Dia ada volume wheel, ini pakai volume wheel juga di AP80 Pro. Sedangkan kalau Hidis dia pakai tombol-tombol ya guys. Nah, dia untuk volume up and down-nya juga dia pakai tombol. Dia sama ya, ada 3 tombol dedicated untuk play, pause, forward. Ini juga sama, ada dedicated dengan tombol-tombol besarnya. Dan ini dengan tombol-tombol kecil. Jadi kalau sekarang pengaplikasian tombol paling mudah ya terus terang Sunlink ya. Karena ukurannya gede, juga tombol-tombolnya gede, kita gampang mencetnya. Enak banget, walaupun saya bilang volume wheel-nya kayaknya kebanting dengan ukuran yang segede ini. Aturan mestinya bisa lebih gede ya guys. Jadi menyerupai tombol-tombol yang ini. Dan kedua ya tentu saja di Hibi ya, dia nice touch, agak timbul sedikit tapi masih keraba. Dan terakhir kecil-kecil karena, tapi tetap terasa sih. Cuma ya standar aja sih kalau ini. Jadi kalau dari Hibi kan bentuknya kayak logam-logam gitu ya guys. Tuh. Kalau ini bentuknya retro, hijau waktu itu yang saya pilih. Jadi beda ya. Kalau yang ini elegan-elegan, ini retro. Nah kalau di sini kayak plastik. Tapi kalau Hibi ya kayak logam-logam gitu di sekelilingnya. Tapi itu dari sisi penampilan fisiknya sendiri ya guys. Nah kalau dari sisi suara nih, kita masuk komparasi suara. Nah, jenis karakternya juga beda-beda nih guys dari Small Dub ini. Kalau saya bilang, kalau dari sisi suara ya guys, jadi saya lebih prefer, bukan lebih prefer sih. Kemarin saya dulu juga sudah review EBR2 ya. Jadi kalau saya bilang di Q1, dia karakter suaranya lebih ke arah neutral to warm. Kalau Hibi R2 sesuai dengan review saya sebelumnya, saya tetap lebih ke arah neutral to bright. Nah kalau yang Hidis AP80 Pro, dia lebih ke arah netral menurut saya. Pas di tengah-tengah, tidak warm dan juga tidak bright. Jadi kalau karakter suara saya masih masuk nih untuk AP80 Pro. Dan dia ditunjang dengan ada dual DAC-nya juga guys. Jangan lupa. Jadi power kalian bisa nambah lagi, resolusi juga lebih bagus dengan ada dual DAC ini. Sedangkan DAC yang tadi saya bilang sebenarnya tiga-tiganya pakai DAC yang sama nih guys. Jadi beda penerapan dan tuningnya aja sih dari sisi suara. Karena DAC yang dipakai sama, cuma kalian ingat kalau yang di AP80 Pro dia udah dual DAC, jadi dia udah kali 2. Jadi dari sisi power kalau kalian pakai jack balance-nya jauh lebih besar di AP80 Pro. Dan suaranya juga lebih mantap. Tapi karakter suaranya dia lebih karena netral, analytical. Jadi suaranya balance aja guys.
Kalau ini lebih ke arah warm. Sedikit, nggak sampai kalian sampai karakter suaranya ya guys. Kalau kalian padanan dengan IMM kalian atau earbud kalian, ini lebih ke arah warm, analog. Ini lebih ke arah netral, analytical. Kalau yang ini lebih ke arah bright. Nah, karakter suara mana yang cocok dengan kalian? Lebih baik kalian mencoba kalau ada kesempatan. Jadi kalian lebih bisa memilih karakter mana yang cocok dengan musik kalian yang kalian suka. Gitu. Jadi gimana guys? Nanti komen aja. Itu review dari saya ya guys. Jadi semuanya oke. Di rentang harga yang diskon sehingga harganya di bawah 2 juta, ini worth it banget guys. Worth it banget kalau saya bilang Apple Pro. Dengan penampilannya ciamik, dengan pengoperasiannya mudah, kalian dapat dual DAC. Dan di satu sisi kalau kalian mau retro style, kalian bisa pilih di Q1 yang tidak kalah dengan dap-dap zaman now, zaman sekarang ya, masih kelihatan bagus banget. Nah, yang agak mengecewakan memang kalau saya bilang di R2. Bukan saya mengecilkan Hibi ya, terus terang, karena saya dulu pendukung Hibi R6, bagus sekali, tapi saya agak kecewa aja dengan implementasian dari sisi user interface, dari album art yang kepotong begini. Kalau saya bilang kurang indah sih. Oke, sekian review dari saya. Kalau kalian ada komen atau ada permintaan saya harus review lainnya, silakan aja komen di video deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Check it out. Bye bye guys, sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you.